Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai retinoid yang beranggotakan Bunga Leonita Manurung, Fatimah Maulada, dan Putri Rahayu. Asam retinoat atau yang disebut juga dengan tretinoin merupakan bentuk asam dan bentuk aktif dari vitamin A atau retinol. Asam retinoat sering digunakan dalam bentuk sediaan vitamin A topikal yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Asam retinoat mengandung tidak kurang dari 97% dan tidak lebih dari 103%. Asam retinoat memiliki berat molekul 300,44 gram per mol dan merupakan serbuk hablur kuning sampai jingga muda. Kelarutan dari asam retinoat yaitu tidak larut dalam air dan juga sukar larut dalam etanol dan dalam kloroform. Retinoid dibagi menjadi 4 generasi retinoid sintetik, yaitu generasi pertama atau retinoid non-aromatik yang diproduksi dengan cara modifikasi kelompok polar dan rantai samping polialen vitamin A, termasuk di dalamnya yaitu tretinoin dan isotretinoin. Kemudian generasi kedua atau retinoid monoaromatik yaitu etretinat dan metabolitnya yaitu asitretin. Lalu generasi ketiga atau retinoid polyaromatik yaitu karotinoid yang merupakan adapalen, tazaroten yang berkembang sebagai terapi topikal dan bexaroten yang digunakan sebagai oral dan juga topikal. Lalu generasi keempat atau piranones adalah seletinoid K. Sediaan retinoid topikal yang ada di pasaran yakni ada tretinoin, adapalen, tazaroten, isotretinoid topikal, motretinid, retinaldehid, dan beta-retinol glukuronida. Mekanisme kerja retinoid. Pada retinoid terjadi proses konversi retinol menjadi ATRA melalui dua proses yaitu reversible dan irreversible. Pada proses reversible, retinol dikonfirmasi menjadi retinaldehid oleh seluler retinol binding protein atau CRBP. Kemudian jika irreversible dibantu oleh seluler asam retinoid binding protein atau CRABP yang akan dikonversikan menjadi ATRA, yang mana ATRA akan berikatan dengan CRBP1 retinol yang dibawa ke dalam sel dan diesterifikasi oleh RAAT dan disimpan sebagai retinol ester atau RE. Kemudian ada 9 cis RA yang berasal dari isomerisasi ATRA, dan kedua retinoid tersebut akan berikatan dengan reseptor pada inti, yang selanjutnya akan memicu proses diferensiasi, proliferasi, respon imun, dan respon inflamasi. Pada inti sel tadi, retinoid terbentuk kompleks ikatan retinoid dengan protein reseptor RAR dan RXR. Reseptor tersebut itu sebagai ligand dependent transkripsional faktor yang akan berikatan dengan retinoid dalam bentuk dimer, yaitu dapat sebagai homodimer atau heterodimer. Kalau homodimer itu RARS sama RARS. Kalau hetero RARS sama RXR. Ikatan heterodimer itu antara RAR dan RXR itu memperlihatkan efisiensi ikatan lebih tinggi dibanding dengan reseptor homodimer yang sama jenisnya. Dimer kompleks retinoid ini dan reseptor akan mengaktifasi gen yang memiliki sekuens DNA pendek yang spesifik. Biasanya disebut dengan retinoid, asam retinoid responsive element atau RAR, RARE, dan RXRE. Kemudian gennya akan mengalami transkripsi dan translasi. Kemudian ada terapi retinoid. Yang pertama ada psoriasis.
Pada kasus ini retinoid mekanismenya belum diketahui, tetapi diduga berperan sebagai pengatur proliferase epidermis dari penghambat interleukin 6 dan berperan dalam patogenesis psoriasi, antiinflamasi dengan menghalangi jarum asam arachidonat dan menekan respon kemotaktik dan aktivasi leukosit polimorfonuklear atau PMN. Dan pada lesi psoriasis itu dapat menghambat induksi migrain inhibitor faktor Lilith protein 8 atau IMPR8 oleh interferon gamma. Nanti inhibitory faktor tadi IMPR8 merupakan petanda untuk hiperproliferasi dan keratinisasi abnormalnya. Retinoid juga berperan dalam penyembuhan akne vulgaris. Retinoid ini memicu transkripsi gen baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika langsung itu diperantai melalui ikatan terhadap RARE dari gen target yang aktif mengalami transkripsi. Yang tidak langsung, kerja retinoid menurunkan regulasi gen yang tidak mengandung RARE pada promotor region, misalnya kayak aktivator protein 1 atau AP1 dan nuklear faktor interleukin 6 atau NFIL6. Kompleks reseptor asam retinoid dianggap sebagai antagonis faktor transkripsi dari AP1 dan NFIL6, yang mana efek antagonis dapat menurunkan regulasi ekspresi gen yang responsif terhadap reseptor tadi. AP1 dan NFIL6 ini merupakan faktor transkripsi yang berperan pada proses proliferase dan respon inflamasi, yang mana kedua terlihat untuk kerja pada aknenya. Kemudian ada kompleks asam retinoat dan RAR pada RARE akan memicu peningkatan diferensiasi keratinosit dan mengurangi adhesi interseluler dan menomarkan keratinisasi. Kemudian kompleks retinoid dan RARA tadi mencegah AP1 terikat pada AP1 yang lainnya, sehingga mampu mencegah proliferase dan pro-inflammatory efek yang terjadi pada AP1. Retinoid juga berperan pada kelainan keratinisasi, pada efek inhibisi proliferase epidermis yang diperantai oleh transforming growth factor beta atau TGF-B2 terhadap insulin-like growth factor atau IGF binding receptor yang mengakibatkan penurunan regulasi terhadap pertumbuhan sel. Sesuai efek tadi, retinoid akan mengubah diferensiasi keratinosit menjadi epitel yang menyerupai mukosa non-keratinisasi. Bentuk glikosilasi kulit normal yang diterapi dengan ATRA akan menyerupai glikosilasi epitel mukosa dengan pengurangan tonofilamen, penurunan kohesi stratur corneum, dan menghambat fungsi permeabilitas barrier maupun peningkatan transepidermal water loss yang akan menyebabkan efek keratolitik retinoid pada kelainan hiperkeratotik. Retinoid pada lesi prakanker atau kanker kulit yaitu keratosis aktinik. Retinoid sintetik oral yang digunakan biasanya itu isotretinoin, asitretin, dan etrinat. Kemoterapi dan kemopreventif retinoid memerlukan waktu lama, sehingga perlu diperhatikan efek samping yang dapat terjadi. Biasanya dosis kemoterapi 1,5 sampai 2 mg per kilogram BB per hari, sedangkan dosis kemopreventifnya 0,5 sampai 1 mg.
Retinoid juga berperan pada photo damage atau photo aging yang diakibatkan oleh radiasi UVB. Yang UVB sendiri itu memicu produksi enzim MMP. Penggunaan retinoid ini dapat menghambat pembentukan EMP dengan cara menggagalkan pembentukan AP1. AP1 ini terbentuk dari gabungan faktor transkripsi yang disebut dengan C-Jun dan C-Fos. Retinoid ini mampu mencegah penggabungan C-Jun dan C-Fos tadi oleh radiasi UVB sehingga AP1 tidak akan terbentuk. AP1 ini juga berperan dalam memperantai suatu carcinogenic transformation pada papiloma dan karsinoma sel skomasa. Penggunaan pada kasus ini dikaitkan dengan penekanan C-Jun juga, sehingga proses transformasi keganasan tidak akan terjadi. Selanjutnya, penggunaan retinoid. Yang pertama yaitu penggunaan retinoid sebagai anti akne. Contohnya tretinoin. Tretinoin sendiri merupakan bentuk retinoid topikal pertama yang dikembangkan untuk pengobatan akne. Sediaannya berupa krim, gel, dan larutan. Untuk sediaan krim, terdapat beberapa konsentrasi yaitu 0,025%, 0,05%, dan 0,1%. Untuk konsentrasi gel ada 0,01% dan 0,025%. Sedangkan untuk konsentrasi larutan yaitu 0,05%. Untuk sediaan krim dengan konsentrasi 0,025% memiliki paling sedikit potensi iritasi, sedangkan untuk sediaan larutan konsentrasi 0,05% paling besar potensi iritasinya. Gel tretinoin mikroenkapsulasi dan gel polimer paling tidak iritatif dibandingkan tretinoin lainnya. Sistem pengemasan dengan cara ini menyebabkan pelepasan retinoin ke dalam folikel berlangsung secara selektif dan perlahan, sehingga memberikan konsentrasi dan potensi iritasi lebih rendah tanpa mengurangi efikasinya. Kemudian yang kedua, yaitu adapalen. Adapalen merupakan retinoid topikal kedua yang dikembangkan untuk pengobatan akne. Adapalen sendiri merupakan suatu derivat asam naftoat yang stabil dengan sifat anti-inflamasi dan komedolitik yang signifikan. Adapalen memperlihatkan profil efek samping yang lebih baik daripada tazaroten atau tretinoin karena memiliki afinitas lebih spesifik terhadap subtype RAR dan tidak mengikat pada CRABP. Adapalen mengobati akne dengan cara menyebabkan hiperplaksia epidermis dan epitel folikel, meningkatkan desquamasi, diferensiasi keratinosit, dan meregangkan ikatan korneosit. Adapalen tersedia sebagai krim larutan dan bentuk platelet dengan konsentrasi 0,1% dan sedang diteliti untuk sediaan gel dengan konsentrasi 0,3%. Untuk sediaan gel dengan konsentrasi 0,1% sama efektifnya dengan gel tretinoin 0,025% dengan penurunan efek iritasi. Gel 0,3% tampaknya aman dan ditoleransi baik pada penggunaan jangka panjang. Kemudian, yaitu tazaroten. Tazaroten adalah retinoid topikal dengan efikasi lebih tinggi dibandingkan retinoid topikal lainnya dalam pengobatan akne. Tazaroten tersedia dalam sediaan krim dan gel dengan konsentrasi 0,05% dan 0,1%. Tazaroten selektif terikat pada RAR subtype beta dan gamma. Mekanisme kerjanya belum diketahui pasti, namun diduga melalui aktivitas reseptor retinoid. Selanjutnya, gen mengalami upregulasi dan menyebabkan diferensiasi keratinosit. Dengan menghambat faktor transkripsi proinflamasi, tazaroten menyebabkan penurunan proliferasi dan inflamasi sel. Efek samping dari penggunaan retinoid yakni dapat menyebabkan eritema atau kemerahan pada kulit baik pada area tertentu atau pada seluruh tubuh. Lalu rasa terbakar, kemudian terkelupas dan kulit menjadi kering atau serosis. Untuk faktor pengaruh luas dan durasi iritasi, yang pertama yaitu konsentrasi dari obat. Konsentrasi obat dapat mempengaruhi efek samping yang disebabkan. Kemudian zat pembawa, lalu frekuensi dan banyak pemakaian. Banyaknya pemakaian dari obat yang mengandung retinoid juga dapat
menjadi pengaruh dari timbulnya efek samping. Kemudian jenis kulit. Jenis kulit pada setiap manusia itu berbeda-beda, sehingga efek samping yang ditimbulkan juga berpengaruh. Lalu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini seperti penggunaan pembersih wajah yang abrasif atau preparat topikal lain yang mengandung alkohol, serosis berlebihan, dan pajanan sinar matahari. Kemudian, konsentrasi yang lebih tinggi atau penggunaan sediaan gel atau solusium merupakan faktor predisposisi untuk mengalami iritasi yang lebih berat. Kontraindikasi obat retinoin perlu diperhatikan bahwasannya obat ini mungkin tidak disarankan untuk digunakan oleh orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kondisi yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, hipersensitivitas terhadap obat golongan retinoid. Kemudian, memiliki riwayat penyakit eksim. Kemudian, memiliki kulit sensitif terhadap cahaya, serta tidak diperbolehkan bagi ibu hamil. Beberapa contoh efek samping yang kemungkinan dapat terjadi pada pemakaian obat ini adalah sebagai berikut, yaitu kulit gatal, kulit kering, kulit memerah, ataupun sensasi kulit terbakar. Terdapat beberapa peringatan pada penggunaan tazarotene, seperti misalnya kondisi kesehatan yang bisa mempengaruhi penggunaan obat tazarotene sendiri, seperti eksim atau penyakit kulit, kemudian kulit yang terbakar matahari, karena tazarotene sendiri dapat menyebabkan iritasi kulit dan tidak boleh digunakan pada pasien dengan kondisi kulit yang terbakar matahari. Kemudian pada kondisi kanker kulit atau riwayat, gunakan tazarotene tersebut dengan hati-hati. Selanjutnya, kontraindikasi. Adapalene sendiri tidak diperbolehkan pada wanita hamil atau wanita yang akan program kehamilan, kemudian pada wanita yang tidak patuh pada jadwal minum kontrasepsinya, kemudian pada wanita atau ibu menyusui. Kemudian, adapalene sendiri tidak disarankan pada pasien leukopenia. Kemudian tidak disarankan pada orang dengan hipotiroid pada bexarotene pasien. Kemudian, adapalene tidak disarankan pada pasien dengan kolesterol ringan hingga berat atau triglyceride elevation. Kemudian, adapalene sendiri tidak disarankan bagi pasien dengan penyakit hati atau renal dysfunction. Selanjutnya, yang kedua yaitu penggunaan retinoid sebagai anti-aging. Terdapat berbagai bahan kosmetik yang diklaim memiliki efek anti-penuaan atau anti-aging yang digunakan secara topikal. Pengertian anti-aging sendiri yaitu suatu sediaan atau bahan yang berfungsi untuk mencegah atau memperbaiki kerutan pada wajah, kelenturan, tekstur, shallowness, dan juga hiperpigmentasi. Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa propinoat lebih ringan bagi kulit dibandingkan retinol dan retinil asetat. Dan karena retinoid secara umum bersifat sangat poten, dosis topikal kurang dari 1% biasanya cukup untuk mendapatkan efek anti-aging. Retinil palmitat memiliki potensi iritasi sangat rendah dan efektif pada dosis sangat tinggi, yaitu sebesar 2% sampai 2,5%. Oetgen dan kawan-kawan melakukan review artikel mengenai efikasi tazarotene topikal sebagai terapi kerusakan kulit akibat paparan kronik sinar matahari atau photodamaged skin. Mereka menyimpulkan bahwa tazarotene topikal umumnya berbentuk sediaan gel atau krim dengan konsentrasi 0,1%, efektif dan aman digunakan untuk terapi photodamaged skin. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan retinoid sebagai skin lightening atau pencerah. Monoterapi retinoid menggunakan retinoin
atau bentuk asam retinoat trans yang dibentuk dari oksidasi gugus aldehid retinen menjadi gugus karboksil. Retinoin mengurangi pigmen epidermis untuk berbagai bentuk kelainan pigmentasi seperti lentigens, melasma, pigmentasi akibat penuaan, dan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Perbaikan dicapai setelah beberapa bulan hingga 1 tahun terapi. Kombinasi tretinoin dan hidrokuinon yang dioleskan pada waktu yang berbeda memberikan efek potensiasi. Untuk terapi melasma, biasanya digunakan krim tretinoin dengan konsentrasi 0,1% yang dikombinasikan dengan hidrokuinon dengan konsentrasi 2-4%. Tazaroten yang merupakan suatu asetilena retinoid topikal memberikan hasil yang baik untuk pigmentasi akibat penuaan. Efek depigmentasi terlihat pada penggunaan tazaroten gel dengan konsentrasi 0,1%. Aplikasi lain pada retinoid dalam kosmetik dan dermatologi. Pertama, kita ada retinol yang fungsinya itu menghambat ekspresi kolagenase dan MMP yang merangsang kolagen tipe 1 dan sintesis GAG. Lah, aplikasinya biasanya yaitu anti kerut, perbaikan tekstur, dispigmentasi, kekeringan, dan menyamarkan garis halus. Kedua, ada asim retinoat yang merangsang proses poliferase sel epidermis dan mempercepat pembuangan sebum yang tersisa di ductus. Lah, hal itu dapat mengurangi peradangan pada kelenjar sebaceous dan melonggarkan koneksi antar sel di stratum corneum sehingga menghambat keratosis. Biasanya digunakan pada jerawat acne vulgaris atau psoriasis, peradangan kronis pada rambut dan kelenjar sebaceous. Ketiga, ada retinil ester yang akan diubah menjadi retinol dengan membelah ikatan ester dan kemudian diubah menjadi asam retinoat sehingga merangsang poliferase sel epidermis dan mengatur sebum. Biasanya digunakan untuk antioksida, anti keriput, dan akan menstabilkan skin barrier. 4, ada retinal aldehid. Yang pertama akan teroksidasi menjadi asam retinoat oleh retinaldehid dehidrogenase atau beberapa enzim dari keluarga CYP dan akan merangsang poliferase sel epidermis yang biasanya digunakan untuk menstabilkan, menghilangkan keriput maupun tekstur. Selanjutnya ada adaplanai yang mengubah ekspresi gen dan sintesis mRNA yang dapat memodulator kuat keratinisasi sel folikel lambut, memodifikasi metabolisme keratinosit, meningkatkan proliferasi, dan akan memiliki efek keratolitik. Biasanya juga kan pada jerawat, radang, keratosis yang berlebihan. Yang terakhir ada tazaroten yang merupakan retinoid spesifik dan dapat mengatur penanda diferensiasi keratinosit, proliferase keratinosit, dan inflamasi. Biasanya digunakan untuk jerawat vulgaris, psoriasis, membenahi kulit rusak yang diakibatkan oleh sinar matahari kronis, dan sebagai pelindung sinar matahari ataupun sunscreen. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan.